Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatal Fikri dengan NPM 1911010384 dari kelas J Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin sedikit mempresentasikan tentang televisi sebagai media. Kita harus mengetahui apa itu televisi atau TV. Televisi atau TV adalah salah satu bentuk media pembelajaran audiovisual atau media dengar pandang yang isi pesannya diterima peserta didik melalui indera pendengaran dan penglihatan. Televisi berasal dari kata tele dan visi. Tele artinya jauh dan visi artinya penglihatan. Jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atas penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Televisi adalah elektronik yang mengirimkan gambar-gambar diam dan gambar-gambar hidup bersama suara melalui kabel. Sistem ini menggunakan peralatan yang canggih, peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengonversikannya ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Fungsi televisi seperti halnya media pembelajaran lainnya atau media massa lainnya, televisi mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi penerangan, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Karakteristik media. Karakteristik media televisi yang pertama adalah televisi adalah media komunikasi massa. Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang selain mempunyai daya tarik yang kuat yang disebabkan oleh unsur-unsur kata, audio, sound effect, juga televisi memiliki keunggulan unsur visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan pengalaman ketika melihatnya. Joseph De Vinto mendefinisikan komunikasi massa adalah yang pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar atau khalayak ramai. Biasanya banyak yang melihat televisi di luar sana. Yang kedua, komunikasi adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancaran yang audio dan atau visual. Setiap media komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada satu media pun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi segala macam tujuan komunikasi. Menurut Sutisno dalam buku pedoman praktis penulisan skenario televisi dan video, televisi memiliki jangkauan yang luas. Yang pertama, televisi memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsangan penglihatan dan pendengaran manusia. Yang kedua, televisi dapat menghadirkan objek yang amat kecil, besar, berbahaya, yang biasa saja, dan yang langka. Yang ketiga, televisi dapat menyajikan pengalaman yang seru atau pengalaman langsung kepada penonton walaupun dilihat dari televisi. Yang keempat, dapat dikatakan televisi itu meniadakan perbedaan antara jarak dan waktu, seperti televisi merubah antara jarak dan waktu ketika kita melihat televisi. Yang kelima, televisi mampu menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi, dan proses dengan baik. Yang keenam, dapat mengkoordinasikan pemanfaatan berbagai media lain seperti film, foto, dan gambar yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, dapat menyimpan berbagai data informasi. Ya, televisi sangat dapat menyimpan berbagai data. Yang ke-8, mudah ditonton tanpa perlu menggelapkan ruangan. 9, membangkitkan perasaan intim atau media personal. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa itu harus berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikasi massa adalah komunikator pada komunikasi massa melembaga. Yang ketiga, pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Yang keempat,
media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang kelima, komunikasi massa atau komunikasi massa bersifat heterogen. Fungsi komunikasi massa menurut McBride atau editor dari buku Many Voice dan One World, fungsi komunikasi massa dalam tiap sistem adalah sebagai informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, dan yang terakhir adalah hiburan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma komunikasi. Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris mass communication sebagai pendekatan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa dan komunikan, istilah yang mediated, mengandung pengertian orang banyak. Mereka tidak harus berada di lokasi tertentu dan yang sama. Mereka dapat tersebar dan terpencar di berbagai lokasi dalam bentuk waktu yang sama atau hampir bersamaan. Dapat memperoleh pesan atau komunikasi yang sama di waktu yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi massa. Harold de Laswell memformulasikan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan, who say what is which channel to whom with what effects. Yang pertama adalah unsur who atau sumber atau komunikator. Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dalam fasilitas lembaga atau organisasi atau yang disebut institutionalized person. Yang kedua, unsur size word atau pesan. Pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang sangat luas dan banyak. Yang ketiga, unsur in which channel atau saluran atau media. Unsur to whom, penerima atau mass audience. Unsur with effect atau dampak. Dan selanjutnya, komponen komunikasi. Menurut Laswell, komponen komunikasi harus kita pahami agar dapat membuat media televisi lebih bermakna, yaitu yang pertama, komunikator atau sender, pesan atau message. Yang ketiga, channel, komunikan, receive. Kelima, umpan balik atau feedback. Yang keenam, aturan yang disepakati oleh para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Selanjutnya kita sudah mengetahui televisi. Sekarang tujuan dan fungsi televisi. Sebagai media elektronik, tujuan secara umum adanya televisi atau penyiaran di Indonesia adalah menumbuhkan. Yang pertama adalah menumbuhkan, mengembangkan mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tersebut. Yang ketiga, mengembangkan masyarakat adil dan makmur. Manfaat televisi. Manfaat yang bersifat kognitif. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan atau informasi yang ditayangkan. Acara-acara yang bersifat kognitif diantaranya program siaran pembelajaran, berita, dialog, wawancara, diskusi, dan sebagainya. Manfaat yang kedua, televisi yaitu untuk kepekaan sosial, kepedulian sesama manusia, dan sebagainya. Adapun manfaat yang ketiga televisi sebagai manfaat bersifat psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan, tindakan, perilaku yang dapat kita lihat dari acara talk show, film, sinetron, dan lainnya. Dengan syarat itu semua tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia ataupun merusak akhlak pada anak. Selanjutnya, apa sih kelebihan media pembelajaran televisi? Yang pertama, kelebihan televisi adalah televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audiovisual termasuk gambar, film, objek,
dan objek-objek kecil dan drama, film-film drama. Yang kedua, televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, televisi dapat membawa dunia nyata ke rumah, pengalaman yang mengesankan oleh penontonnya, dan dapat menayangkan seperti orang, tempat-tempat, dan wisata melalui rekaman langsung dan rekaman ulang. Yang selanjutnya, setelah mengetahui kelebihan, ada kelemahan media pembelajaran televisi. Televisi hanya mampu menyiapkan komunikasi satu arah. Yang kedua, kelemahannya televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesan yang ada sesuai dengan kemampuan individual siswa. Yang ketiga, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi program TV sebelum disiarkan. Yang selanjutnya, media televisi untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti sekarang, pemanfaatan televisi dalam sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah alternatif penyampaian bahan ajar yang cukup efektif karena bersifat terbuka dan berdaya jangkau yang luas. Penggunaan media televisi sebagai alat pendidikan tidak saja menguntungkan peserta didik yang terdaftar dalam institusi pendidikan jarak jauh, tetapi menguntungkan juga untuk masyarakat umum yang tertarik untuk menambah wawasannya, untuk menambah pengetahuannya. Mereka dapat ikut dalam program-program yang ditayangkan karena televisi menjangkau semua orang. Setelah kita mengetahui semua kelebihan dan kelemahan televisi, selanjutnya sejarah media televisi. Awal mula media televisi diawali oleh penemu Paul Nipkow, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1884. Ia berhasil mengirim gambar elektronik dengan menggunakan kepingan logam yang ia sebut sebagai teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Karena ketekunan Paul Nipkow, akhirnya Paul Nipkow menemukan sebuah alat yang kemudian disebut dengan Jatra Nipkow atau disebut juga dengan Nipkow Seibu. Hal ini terjadi antara tahun 1883 sampai 1884. Akhirnya Nipkow diakui sebagai bapak televisi. Dan kemudian sekitar tahun 1920, John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins menggunakan piringan karya Paul Nipkow untuk menciptakan suatu sistem dalam penangkapan gambar, transmisi beserta penerimanya. Mereka membuat seluruh sistem televisi ini berdasarkan sistem gerakan mekanik, baik dalam penyiaran maupun penerimaannya. Sampai akhirnya Vladimir Cosmo dan Philo Farnsworth berhasil dengan TV elektroniknya. Pada akhirnya televisi modern dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, yaitu Philo Farnsworth pada tahun 1927. Temuan teknologi CRT kemudian dikembangkan oleh Vladimir Lenin dari Rusia pada tahun 1929. Ia menyempurnakan tabung katode tersebut dengan ia namakan kineskop. Titik perkembangan selanjutnya adalah dengan temuannya warna dengan resolusi 343 baris oleh Peter Goldsmith pada tahun 1940. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah dunia televisi, sekarang kita mempelajari perkembangan media televisi di Indonesia. Televisi mulai diperkenalkan oleh publik di Indonesia secara permanen pada tahun 1939 ketika berlangsungnya World Fair di New York City. Tetapi Perang Dunia II telah menyebabkan kegiatan dalam bidang televisi itu berhenti. Baru setelah 1946, kegiatan dalam bidang televisi dimulai lagi. Pada saat itu, televisi Amerika Serikat hanya terdapat beberapa buah pancar saja, tetapi kemudian disebabkan suasana yang ingin mengizinkan teknologi berkembang pesat, maka jumlah studio atau pemancar TV meningkat dengan sangat pesat. Perkembangan selanjutnya di Indonesia mulai menggunakan satelit sendiri untuk telekomunikasi dan siaran TV pada tahun 1976. Indonesia adalah negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki satelit sendiri. Satelit generasi pertama diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 1976 yang dinamakan Palapa A.
Selanjutnya, satelit generasi kedua diluncurkan dari Pusat Antariksa Kennedy NASA Amerika Serikat pada tanggal 18 Juni 1983 yang diberi nama Palapa B2. Pada tahun 1976, jam penyiaran TV bertambah menjadi 4 jam per hari. Pada tahun 1978 bertambah lagi menjadi 8 jam per hari dan memiliki 9 stasiun pemancar, 30 stasiun penghubung, dan 10 unit produksi keliling, serta luas daerah yang dijangkau pencapaiannya 229.000 km. Sistem komunikasi satelit domestik menjadi awal kemajuan perkembangan TV di Indonesia.